Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Terima kasih telah datang dan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujaidur Rahman dengan NIM 201100262 sebagai mahasiswa FEB Unisnu. Di video saat ini saya ingin menjelaskan tentang laporan akhir yang saya lakukan di CV Gajah Mada Pratama yang berlokasi di Bangsri, Jepara. Sebelumnya saya paparkan dulu latar belakang apa yang menyebabkan saya melakukan PL di CV Gajah Mada Pratama. Pertama, kita harus mengetahui bahwa perkembangan perekonomian itu sangat pesat dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi di bidang konstruksi juga pertumbuhannya semakin pesat. Dan pekerjaan di bidang infrastruktur melalui seperti jalan dan gedung dan fasilitas publik itu adalah sebuah jalan pintas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dikarenakan dengan mengadakan pembangunan itu akan meningkatkan tingkat GDP daerah. Bisa dikatakan seperti ini, dengan adanya pemerintah dan swasta melakukan pengadaan pekerjaan infrastruktur, maka akan meningkatkan kebutuhan misalnya di bahan baku, dengan contoh transportasi, terus ada komponen seperti jendela, pintu, semen, aspal, lalu ada juga tentang mesin konstruksi, lalu dengan furnitur seperti kursi atau meja atau perabotan elektronik. Selain itu juga akan membutuhkan banyak tenaga kerja SDM, baik itu tenaga kasar maupun tenaga ahli dan juga tenaga administrasi. Selain yang berhubungan langsung, bidang pembangunan juga mempengaruhi bidang lain yang tidak langsung, seperti peningkatan pendapatan kantin yang ada di tempatnya di dekat tempat proyek, sehingga karena banyak tenaga kerja yang makan di sana. Dan bisa dikatakan kalau infrastruktur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar, sehingga pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi harus mengeluarkan berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Lalu CV Gajah Mada Pratama yang bergerak dalam bidang pembangunan konstruksi ini berlokasi di Jepara. Saya sendiri sebagai penulis bekerja sebagai manajer bagian administrasi dan umum. Lalu kegiatan yang administrasi yang saya lakukan meliputi mengurus berkas, membuat laporan, pengaturan arsip, pengaturan keuangan, serta menginput data-data perusahaan. Selain pembuatan berkas administrasi, saya juga melakukan perencanaan program kerja, pembagian tugas antar bagian, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas. Lalu setelah itu melakukan evaluasi. Dengan administrasi ini saya dapat mendukung kelangsungan operasional dalam kegiatan produksi bekerja agar lebih lancar. Lalu selain itu yang bisa diketahui adalah dalam administrasi ini bukan hanya mengurus dokumen saja, tetapi juga dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan perusahaan yang berguna untuk membantu melayani dan mengarahkan atau mengatur semua kegiatan untuk mencapai tujuan. Lalu tujuan yang dipunyai untuk kegiatan PL adalah untuk mengetahui kondisi industri konstruksi di Jepara, mengetahui dan mengerti tata kelola perusahaan di industri konstruksi, lalu mengerti pentingnya bagian administrasi pada perusahaan. Kemudian yang terakhir, memperoleh pengalaman untuk mengurus kegiatan administrasi. Manfaat yang bisa didapatkan meliputi jika bagi penulis untuk menambahkan pengetahuan dan pengalaman di dunia kerja yang sesungguhnya, lalu melatih disiplin tanggung jawab dan belajar beradaptasi di dunia kerja, lalu memperluas relasi di dunia kerja. Sedangkan bagi perusahaan adalah dapat membantu pelaksanaan kegiatan, lalu memberikan bahan masukan untuk usulan untuk meningkatkan kinerja, lalu meningkatkan
relasi dan prestasi perusahaan di mata mahasiswa di kampus Unisnu. Gambaran umum perusahaan untuk Gajah Mada Pratama adalah perusahaan ini didirikan oleh direktur dan pemilik Bapak Dwi Purnomo dan beberapa teman sejawat sebagai rekan. Sebelumnya beliau dan beberapa rekan itu bekerja dalam bidang yang sama. Namun karena ada perbedaan pendapat dan visi misi, mereka keluar dari sana dan kemudian mendirikan perusahaan baru sesuai visi misi beliau. Perusahaan ini mulai didirikan pada bulan Agustus 2021, namun belum banyak mendapatkan pekerjaan produksi di tahun 2021 dan mulainya pada tahun 2022. Sudah ada pekerjaan yang dilakukan, diantaranya meliputi pembangunan dan renovasi beberapa rumah dan toko pribadi serta membuat fasilitas MCK. Lalu visi dan misi tujuan untuk perusahaan adalah sebagai visi untuk menjadi perusahaan jasa konstruksi yang handal dan terpercaya yang mampu memberikan kepuasan pada pelanggan. Lalu misinya adalah akan selalu berusaha memberikan hasil yang memuaskan untuk pelanggan. Sedangkan tujuan yang dipunya adalah untuk meningkatkan skala perusahaan dalam jangka panjang dan terus meningkatkan inventaris mesin, tenaga ahli, dan pengalaman kerja, serta menjadikan perusahaan bernama baik di lingkungan sekitar. Lalu struktur organisasi dari perusahaan adalah seperti ini bentuknya. Direktur utama untuk menjadi pimpinan dari bagian operasional atau bagian pelaksana dan bagian administrasi dan umum. Lalu uraian pekerjaannya adalah direktur umum sebagai penyedia modal, penentu arah strategi perusahaan, dan pengambil keputusan utama jika misalnya ada masalah atau ada perbedaan pendapat dari bagian-bagian yang di bawahnya. Lalu bagian operasional atau pelaksana adalah mencari kesempatan kerja atau proyek sebagai site manager atau mandor atau pengawas dan pengendali proyek, sebagai mencari dan mengelola tenaga kerja tukang, merencanakan, membagi, mengkoordinir, dan mengevaluasi tugas dalam proyek. Lalu terakhir membuat laporan berisi informasi yang berhubungan dengan proyek. Sedangkan bagian administrasi dan umum memiliki tugas membuat dokumen dan surat-surat yang berhubungan dengan perusahaan, membuat berbagai dokumen asuransi seperti SPT, laporan keuangan, dan lain-lain. Lalu membuat dokumen administrasi proyek seperti RAB, laporan progres, berita acara, dan lainnya. Lalu yang terakhir adalah mengatur tata kelola internal perusahaan seperti pembagian tugas, penggajian, mengkoordinir, dan sebagainya. Lalu ruang lingkup kerja yang dilakukan oleh penulis adalah membuat pencatatan kegiatan harian perusahaan, yaitu saya melakukan pencatatan transaksi dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pada setiap hari, lalu menerima dan menyimpan mengolah dokumen laporan dari bagian-bagian lain. Jadi kami dari pihak administrasi memperoleh data dari pihak operasional, kemudian hasilnya kami catat untuk diarsipkan dan dilaporkan kepada pemimpin. Lalu membuat berbagai dokumen dan surat administrasi yang dibutuhkan, ya seperti SPT, RAB, dan lain-lain. Lalu mencatat data-data yang dihasilkan perusahaan, seperti mengarsipkan dan mengategorikan data seperti harga bahan baku, daftar upah, perkiraan pengeluaran, dan lain-lain. Lalu juga mengatur pembagian dan mengatur pembagian tugas dan mengkoordinirnya, yaitu bisa membuat rencana kerja dan daftar tugas setiap bulan atau setiap proyek, kemudian membagikan tugas dan jadwal kepada seluruh perusahaan. Lalu melakukan penilaian kinerja berdasarkan laporan yang diterima. Jadi kami mendapatkan laporan yang diterima dari pihak operasional dan berdasarkan laporan ini akan diketahui seberapa besar efisiensi kerja tiap karyawan dalam proyek sehingga diketahui kinerja yang dikeluarkan. Lalu pelaksanaannya adalah secara
secara pengalaman yang dilakukan oleh penulis sendiri, saya sendiri adalah sebagai manajer bagian administrasi, yang paling utama adalah mengawasi dan mengontrol kebenaran serta kelengkapan pada dokumen dan laporan yang dimiliki perusahaan. Kemudian menilai dan mengevaluasi hasilnya, mengevaluasi pekerjaan itu, dan kemudian hasilnya diserahkan kepada direktur sebagai bahan pertimbangan pembuatan keputusan. Lalu secara rinci adalah yang saya lakukan adalah melakukan pengawasan buku kas, yaitu karena bagian administrasi mencatat tiap transaksi, tapi kemudian akan dibutuhkan seseorang untuk mengawasi kebenarannya. Yang dilakukan penulis adalah mengawasi agar pencatatan buku kas dilakukan dengan benar dan baik. Lalu pengawasan nota pembelian, yaitu saya akan mengecek kebenaran nota yang diserahkan kepada bagian administrasi yang saya lakukan secara periodik dan random. Lalu kemudian saya juga membuat laporan keuangan bulanan berdasarkan buku kas. Lalu saya juga melakukan manajemen keuangan, yaitu termasuk saya mencari dana seperti mencari kredit dari bank, lalu kemudian melakukan perencanaan penggunaan dana, yaitu mengatur apa yang saya lakukan untuk atas dana yang diterima tadi. Lalu juga mengawasi penggunaan dana agar dana digunakan dengan baik. Lalu melakukan evaluasi atas kinerja dana tersebut. Selain itu melakukan survei data keuangan. Karena kurangnya SDM, karena perusahaan ini termasuk kecil, saya langsung terjun ke lapangan untuk mengeluarkan data harga barang baku dan harga upah yang dibutuhkan pada proyek. Ya, karena bisa dikatakan setiap daerah itu gaji tukangnya berbeda, sehingga perlu mencari tahu harga yang ditawarkan oleh pesaing juga. Misal untuk proyek A ini perusahaan kami dan perusahaan lain kan mengeluarkan tawaran yang berbeda, itu saya juga harus mencari tahu berapa tawaran yang dikeluarkan oleh perusahaan lain. Lalu yang juga termasuk pembuatan dokumen, seperti pembuatan dokumen kredit, dokumen pengawasan kerja, termasuk juga membuat rencana penggunaan dana perusahaan. Lalu seperti juga memberikan surat permintaan penawaran harga pada supplier, dan juga memberikan penawaran RAB kepada investor proyek. Kemudian termasuk melatih dan mengawasi pembuatan dokumen, yaitu saya mengawasi dan melatih pembuatan dokumen, surat, dan laporan yang dilakukan oleh semua orang di bagian administrasi. Kendala yang saya peroleh selama kegiatan PPL adalah ini bisa dikatakan perusahaan sangat terfokus kepada kegiatan operasional, sehingga tidak memperhatikan pengumpulan data dan pembuatan laporan harian. Bisa dikatakan karena menurutnya itu yang terpenting adalah pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik, dan laporan itu hanya sebagai formalitas dan tidak penting, sehingga akan terjadi kesulitan pada bagian administrasi yang tidak memperoleh data yang terjadi sesungguhnya di perusahaan di lapangan. Lalu solusi yang bisa saya tawarkan adalah karena bagian operasional merasa bahwa kegiatan laporan dan seperti laporan harian dan lainnya itu adalah kesulitan karena tidak ada waktu dan tidak ada energi untuk terus menjalankan, karena sebenarnya pihak operasional itu tidak hanya mengerjakan 1 atau 2 proyek, tapi mengerjakan semua yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga akan ada keterbatasan waktu dan tenaga energi yang dilakukan untuk melakukannya, sehingga mereka merasa jika ditambah ada kegiatan untuk pembuatan laporan, maka energi dan tenaga waktu yang sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan operasional
malah dihabiskan untuk kegiatan administrasi dan mereka merasa keberatan. Maka yang saya tawarkan adalah membuat sebuah aplikasi SIM atau sistem informasi manajemen yang bisa membantu membuat laporan harian dengan cepat dan mudah. Ini karena dengan menggunakan SIM bisa akan membuat misal laporan harian itu hanya tinggal klik atau isi sedikit, jadi tidak perlu membuat satu-satu. Jadi dalam SIM sendiri ada template-nya, ada formnya, yang dilakukan dari pihak operasional itu hanya mengisi sedikit-sedikit saja. Yang terpenting adalah datanya dimasukkan, dan tidak seperti yang dulu itu kalau membuat laporan itu harus membuat dari awal, harus mengisi sendiri, harus mengarang, maka akan dibutuhkan sangat banyak. Dan kesimpulan yang saya ambil dari kegiatan PL ini adalah bagian administrasi itu ternyata sangat penting dalam keberlangsungan perusahaan. Jika tidak ada, maka akan terjadi banyak masalah, seperti misalnya tidak ada pengelolaan perusahaan internal yang baik. Lalu ada juga perusahaan itu ketika berjalan itu tinggal asal jalan saja dan tidak ada pengelolaannya. Jadi tinggal maju, tidak ada pembuat rencana, tidak ada apa-apa, jadi akan sulit untuk melakukan pengembangan. Lalu dengan adanya administrasi akan mengidentifikasi, merencanakan dan menyelesaikan masalah tentang sumber daya produksi. Karena administrasi akan mencatat kegiatan dan transaksi yang dilakukan perusahaan, maka akan mengetahui kondisi internal perusahaan yang sebenarnya, sehingga akan bisa mengetahui dan kemudian menyelesaikan masalah tentang sumber daya produksi. Misal pembagian untuk proyek ini dibagikan butuh dana berapa, butuh set manager berapa, butuh tukang berapa, berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Dan kemudian administrasi yang baik akan membantu manajemen atas untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan oleh administrasi itu. Lalu saran yang saya berikan adalah dengan menggunakan aplikasi SIM, sistem informasi manajemen, bisa digunakan untuk meningkatkan performa administrasi. Lalu setiap perusahaan tidak hanya meningkatkan produksi, jangan hanya meningkatkan produksi atau kegiatan operasional saja, tetapi juga harus memperhatikan administrasi agar bisa mengembangkan perusahaan dengan baik. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman dan Bapak Ibu dosen bisa terus baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.